konflik di kawasan Mandalika, sengketa antara masyarakat dengan ITDC mengenai kawasan Mandalika yang hampir setiap tahun terjadi gejolak. Setiap ada event MotoGP selalu kembali muncul bergejolak yang tidak pernah selesai. Apa problem utama dari Mandalika ini sebenarnya? Apa problem yang fundamental terhadap sengketa antara ITDC dengan masyarakat? Apa problem utamanya? Berkali-kali diupayakan untuk diselesaikan, tidak pernah selesai. Dibentuk berbagai tim oleh Pemda, tidak pernah selesai. Apa sebenarnya problemnya? Apa kita semua ini goblok tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang bertahun-tahun terjadi, yang setiap ada event di kawasan itu pasti digulirkan sebagai isu-isu yang kadang-kadang tidak enak untuk ditonton. Saudara sekalian, problem utamanya sebenarnya adalah kita tidak pernah melihat apa yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014. Sama sekali pemerintah, dalam hal ini Pemda ataupun siapapun yang menjadi tim, tidak pernah fokus bagaimana menyelesaikan konflik antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan dengan ITDC, bahwa ada PP nomor 52 tahun 2014 yang mengatur kawasan ekonomi khusus Mandalika. Persoalannya berapa sih lahan yang diberikan pemerintah kepada ITDC? Nah, dalam PP tersebut dijelaskan ITDC diberikan lahan seluas 1035 hektar. Jadi ITDC diberikan kawasan seluas 1035 hektar oleh pemerintah tahun 2014 dengan PP tersebut. Persoalannya adalah luas kawasan yang dikuasai oleh ITDC sekarang berapa? Kalau lebih dari 1035 hektar, berarti ada potensi bahwa memang ITDC menguasai lahan milik masyarakat. Berarti ada yang dicolong, ada yang dicuri oleh ITDC. Kalau menguasai lebih dari itu, maka persoalan utamanya, kenapa nggak diukur saja, dibuktikan saja oleh ITDC? Gelar mana sertifikatnya, berapa luasnya? Kenapa tidak dibongkar saja? Tunjukkan sertifikat ke masyarakat bahwa luas yang kami kuasai adalah 1035. Kalau lebih, ada potensi pelanggaran terhadap PP. Ini tidak pernah dilakukan. Selalu yang diadu-adu adalah data antara masyarakat dengan ITDC. Adu data. Tentunya kalau adu data, ITDC yang menang karena mempunyai sertifikat. Masyarakat hanya berdasarkan pipil atau berdasarkan sporadik atau berdasarkan surat izin menggarap SIM. Tentu kalau adu data. Lalu kadang-kadang ITDC menantang masyarakat, ayo kita menempuh jalur pengadilan. Teman-teman dan sahabat sekalian, kalau ditempuh jalur pengadilan secara perdata, tentunya yang potensi menang adalah ITDC. Karena apa? Di dalam pembuktian di hukum perdata itu yang dipergunakan adalah kebenaran formil. Siapa yang bisa membuktikan secara formal sebuah hak, maka dia akan dilindungi, dia akan dimenangkan. Jadi, kalau diadu ke pengadilan, tentu ITDC menang karena dia punya sertifikat yang lebih kuat dari data milik masyarakat. Persoalan utamanya adalah apakah betul sertifikat itu diperoleh secara benar. Itu persoalan intinya. Kita tahu kalau di NTB ini banyak sertifikat ganda. Banyak. Malah sampai pelakunya ditahan di Polda. Ada sertifikat pengusaha yang 30 sertifikat. Ternyata di atasnya muncul sertifikat pemerintah. Ini sudah ada sertifikat milik pengusaha. Di Gerum, di tengah kota, muncul sertifikat di atas sertifikat. Hal seperti itu umum terjadi di BPN itu. Sertifikat di atas sertifikat. Jadi persoalannya kalau adu sertifikat adalah apakah benar sertifikat yang dipunyai LTDC diperoleh secara benar, secara material menurut hukum acara pidana. Kalau secara perdata, iya Anda benar. Sepanjang Anda membuktikan, Anda bisa menunjukkan sertifikat. Persoalan hukumnya, apakah secara material sertifikat itu diperoleh secara benar, bukan diperoleh secara nyolong.
bukan diperoleh secara nipu, bukan diperoleh secara paksa. Yang secara material itu adalah bisa dibuktikan, tapi masyarakat tidak bisa digiring, diajak berhukum, karena dia akan kalah. Oleh karena itu, pada Pemda, mari kita dudukkan persoalannya bahwa benarkah ITDC menguasai lahan sesuai yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, itu dulu intinya. Supaya kita tidak terlalu tolol, terlalu bodoh menyelesaikan persoalan yang sederhana sebenarnya, tapi berlarut-larut karena ketololan kita bersama. Demikian, sampai jumpa dalam otokritik kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.